Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam masalah hukum hibah antara hibah menurut kompilasi hukum Islam atau KHI dan hibah menurut fikih. Di antara perbedaan yang cukup mencolok itu adalah tentang berapa maksimal jumlah harta yang boleh dihibahkan atau berapa banyak kekayaan yang boleh dihibahkan dari seseorang kepada pihak lain. Di dalam kompilasi hukum Islam, hibah itu dibatasi maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan menurut fikih, hibah itu tidak terbatas. Kita akan bahas terlebih dahulu dari hibah menurut kompilasi hukum Islam. Jadi menurut KHI, hibah itu maksimal hanya boleh 1/3 saja. Misalkan saya akan menghibahkan harta. Saya punya harta sejumlah 9 miliar misalkan. Maka ketika saya hidup, saya hanya boleh menghibahkan harta saya sejumlah 3 miliar atau 1/3 dari 9 miliar saja. Sedangkan menurut fikih, hibah itu tidak terbatas. Kenapa dalam fikih itu hibah tidak dibatasi? Karena hibah itu prinsipnya adalah orang yang masih hidup, dia memiliki harta dan hartanya itu diberikan kepada pihak lain dalam kondisi dia hidup, memiliki akal, dan dia punya kecakapan dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dia miliki, dan dia tidak berada di bawah paksaan orang lain. Maka dalam kondisi seperti itu, orang boleh menghibahkan, boleh menyerahkan hartanya kepada pihak lain sampai 100% harta yang dia punya. Misalkan saya tidak punya anak kandung, saya mengangkat anak. Kemudian ketika saya masih hidup, saya segar, saya sehat, keluarga saya tidak ada lagi yang peduli dengan saya. Misalkan seperti itu. Kemudian saya hanya punya satu orang ini saja, yaitu anak angkat. Nah, karena saya merasa bahwa anak angkat saya ini adalah satu-satunya orang yang peduli dengan saya, ya sudah, dalam kondisi saya sehat, dalam kondisi saya sadar, dalam kondisi saya berakal, saya tidak berada di bawah tekanan siapapun, ya saya bebas memberikan harta saya secara sah dengan cara hibah kepada anak angkat saya 100%. Gitu. Makanya ini perbedaan yang cukup signifikan antara hukum hibah menurut KHI, kompilasi hukum Islam, dan hukum hibah menurut fikih. Gitu. Namun memang ada beberapa resiko ketika saya menghibahkan harta saya seluruhnya. Ini hibah ini bukan hanya saja kepada anak angkat, tapi kepada anak kandung pun bisa. Misalkan nih, secara hukum Islam, orang yang memiliki atau pasangan suami istri yang memiliki anak semuanya perempuan, berapapun jumlahnya, maka anak perempuan itu tidak bisa menghabiskan hartanya. Maka biasanya cara untuk menghabiskan harta adalah dengan cara menghibahkan. Misalkan tadi anak saya 3 atau 5 perempuan semua. Saya tahu bahwa anak perempuan saya ini nanti ketika saya meninggal dunia tidak bisa menjadi ahli waris asobah. Artinya dia hanya mendapatkan nilai farad saja, yaitu kalau anak saya 5 berarti hanya mendapatkan 2/3. Sisanya nanti akan diwariskan kepada saudara kandung saya. Misalkan bapak ibu saya sudah nggak ada, maka saudara kandung saya akan menjadi ahli waris. Saya tahu itu alurnya. Nah, saya tapi nggak ikhlas kalau seandainya harta saya ini akan nantinya diwariskan kepada saudara saya. Ya sudah, kalau gitu harta saya semuanya saya kumpulkan, kemudian saya hibahkan kepada kelima anak saya ini, hibah semua. Nah, masalahnya hibah itu adalah pemberian ketika saya masih hidup, kemudian serah terima dan perpindahan hak milik dari saya kepada anak-anak saya juga ketika saya masih hidup. Tidak boleh ada persyaratan kematian. Tidak boleh bilang ini untuk kalian semua, tapi syaratnya setelah bapak meninggal. Itu tidak boleh, itu namanya wasiat. Lain namanya hibah itu adalah pemberiannya ketika saya hidup, saya serahkan kepada anak saya, dalam kondisi juga saya masih hidup, dan terjadi perpindahan hak milik juga ketika saya masih hidup. Itu namanya hibah. Nah, resikonya adalah ketika nanti harta itu sudah saya bagikan semua kepada anak saya, kemudian saya diusir dari rumah karena saya sudah nggak punya harta benda lagi. Secara hukum sah, karena memang anak saya sudah menguasai semua harta saya dengan sebab hibah tadi. Gitu. Tapi secara umum bahwa hibah di dalam fikih Islam itu tidak dibatasi berapa jumlahnya. Selama saya sehat, selama saya berakal, selama saya tidak berada di bawah tekanan orang lain, dan juga saya termasuk orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum atau arus terhadap harta yang saya miliki. Inilah makanya
perbedaan yang tadi saya sebutkan cukup signifikan antara jumlah harta yang dihibahkan menurut kompilasi hukum Islam dan menurut fikih Islam. Namun kalau saya pribadi ya tetap saya mengedepankan fikih Islam daripada kompilasi hukum Islam kalau masalah ini hanya diselesaikan dalam keluarga kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.